Boleh dong nih dijawab salamnya nih yang udah pada hadir nih. Biar terdengar suaranya. Oke. Baiklah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di Muamalah Talk Show. Dan saat ini kita live di momen Zoom meeting ini dan juga di Instagram. Assalamualaikum Instagram. Dan bahasanya hari ini, Masya Allah nih, kita bakalan bahas sesuatu yang kekinian banget. Sebelumnya, di sini aku lihat ada beberapa yang baru join ya. Ahlan wa sahlan teman-teman. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Salma Rohadatul Aisyah Maulana Putri. Saat ini sangat interest nih ke ekonomi syariah dan alhamdulillah di dalam forum ini kita bisa belajar bareng-bareng bersama asatidz kita yaitu Ustadz Zulfahmi Musa, salah satu penggiat ekonomi syariah. Beliau juga memang studinya juga sangat relate dan saat ini telah berkecimpung di dunia keuangan syariah cukup lama. Di sini juga ada Ustadz Bilal. Sama Ustadz Bilal juga salah satu lulusan dari Madinah, teman-teman. Dan beliau juga saat ini menjadi bekerja di lembaga keuangan syariah juga. Jadi insya Allah kita bisa belajar banyak di sini. Sebelum itu kita buka dengan surat Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, gimana puasa pertamanya nih Ustadz Zul dan Ustadz Bilal? Tadi buka puasa mungkin pakai apa nih? Ada ciri khas di rumah masing-masing kah? Alhamdulillah biasa tahun sebelumnya pakai gorengan. Goreng. Kalau Salma di sini, ayah Salma tiba-tiba bikin asinan salak. Masya Allah. Dan sepertinya ayah juga masuk nih ya di room deh, kayaknya ada ayah Tatang nih. Oh belum ya, kayak belum masuk, belum join. Di Instagram beliau join ya. Dan kalau Ustadz Bilal gimana nih? Kira-kira ada makanan khusus? Biasa sih, kurma, terus air putih, minuman teh, ya teh manis, bolu. Wah, ada bolu. Masya Allah. Mas sama nih kayak Mas Fatul Ihsan juga pakai kurma katanya. Ciri khas kami kurma Kak. Oke. Kalau di ciri khas tempat saya sih di Bogor namanya mie golosor. Nanti di searching aja bentuknya kayak gimana, lucu ya namanya gitu. Oke. Pakai onta juga. Oh, Masya Allah, Mas Fatul Ihsan ini ada di mana ini lokasinya? Bukannya pakai onta, pakai daging onta tuh. Oh, di Jakarta. Oke deh. Sebelum kita mulai nih ya, ada yang mau sharing terkait materi kemarin, mungkin dari teman-teman ada yang nggak hadir, kita akan review singkat dulu, dan review singkat ini akan dipaparkan sama Ustadz Bilal. Tafadhol Ustadz Bilal, boleh langsung kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk bertemu sama-sama hadir di majelis ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang kita pelajari malam hari ini. Ya, sebelum masuk ke murojaah, Ana terlebih dahulu ingin sampaikan motivasi yang minggu lalu, yang pada pertemuan lalu ya Ana belum sempat sampaikan. Insya Allah Ana coba sampaikan di kesempatan ini karena Ana rasa penting ya buat kita sama-sama agar
satu visi, satu misi. Jadi bukan hanya Ustadz Zul, Ana, dan Salma yang punya motivasi ini, tapi harapannya juga motivasi ini bisa tersebar ke teman-teman seperti itu. Ya, insya Allah akan diselesaikan nanti secepatnya. Oke, jadi motivasi Ana pribadi mendukung Ustadz Zul dalam kegiatan ini karena dalam rangka menuntut ilmu sebenarnya, menuntut ilmu. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan bagi para muslimin, ya, orang-orang muslim yang laki-laki, dan muslimat, para muslimah. Nah, di antara yang wajib dipelajari yaitu ilmu akidah, kemudian juga syariah dan tazkiyah agar membersihkan hati kita. Nah, kita selama bulan Ramadan ini akan fokus di syariah ini, lebih spesifik lagi di fikih muamalahnya, Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang mempunyai ilmu itu ada yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu ada orang-orang yang Allah berikan pengetahuan juga lebih di atas dari pengetahuan kita, seperti itu. Nah, dalam rangka menuntut ilmu ini ya tentu kita ingin belajar dari Ustadz Zul. Ya, anak pribadi pengen menimba ilmu lebih banyak lagi dari beliau, dan kita juga tidak menutup peluang untuk menimba ilmu dari teman-teman yang lain, seperti itu. Bisa saja apa yang Ana sampaikan atau Ustadz Zul sampaikan, nah teman-teman di sini mungkin juga praktisi ataupun expert di bidang syariah juga, ya bisa nanti disampaikan kalau ada hal yang ternyata tidak setuju gitu dengan apa yang Ana atau Ustadz Zul sampaikan, seperti itu. Ya, kita berdiskusi untuk menemukan kebenaran, seperti itu. Ya, jadi niat pertamanya menuntut ilmu. Nah, dalam hal menuntut ilmu ini kita wajib menuntut ilmu itu apa yang kita geluti, ya, selain yang 3 tadi, akidah, syariah secara umum khususnya itu untuk ibadah, dan tazkiyah agar membersihkan hati kita. Jadi jangan cuma akidahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah, kemudian juga ibadahnya benar, tapi juga diperlukan membersihkan hatinya agar jangan ada sombong, ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal menuntut ilmu ini, kita tidak terlepas dari bermuamalah, bertransaksi, jual beli, bisnis, dan lain sebagainya. Maka itu kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu dalam hal ini. Kalau kita jahil, kita tidak tahu dalam hal transaksi, mungkin di transaksi tersebut dimaafkan. Dalam transaksi tersebut dimaafkan. Tapi jahilnya kita, karena kita tidak menuntut ilmu yang diwajibkan, itu kita berdosa. Seperti itu. Itu alasan atau motivasi yang pertama. Nah, semoga juga jadi motivasi teman-teman, kita sadari bahwa kita masih kurang ilmu, seperti itu. Nah, kemudian juga dakwah. Motivasi yang kedua, motivasi dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, Allah sebutkan bahwa kita ini sebaik-baik umat itu karena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada dari yang munkar, seperti itu. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati fabilisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka minimal dengan lisannya. Fa in lam yastati fabiqalbihi. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, maka dengan hati. Minimal kita ingkari dari hati kita nggak setuju tuh perbuatan tersebut, yang salah tersebut. Wadzalika adhaful iman, dan itulah serendah-rendahnya keimanan. Nah, maka mungkin kita melihat banyaknya ketidaksesuaian transaksi-transaksi keuangan, adanya praktik riba yang kita ketahui, jual beli yang itu sebenarnya tidak dibolehkan, mengandung gharar dan lain sebagainya.
minimal kita mengingkari dengan hati kalau kita masih belum punya ilmunya. Nah, makanya dengan adanya event ini, kita buat event ini harapannya ilmu kita bertambah, kelak kita bisa meningkat ya. Jadi bukan hanya secara hati tapi udah meningkat secara lisan untuk menegur orang-orang yang kita dapati transaksinya tidak sesuai syariah. Oke, kemudian alasan yang ketiga itu jihad. Ya, bagian dari jihad karena banyak di Al-Qur'an disebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta dan tenaga. Ya, alhamdulillah melalui momen ini kita coba berjihad dengan harta kita dan juga berjihad dengan kemampuan kita, tentunya seperti itu. Kemudian motivasi yang keempat itu untuk menyebarkan ilmu ya dan sedekah. Menyebarkan ilmu dan sedekah ini terkait keduanya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Jika anak Adam itu wafat maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang kita harapkan agar ilmunya bisa teman-teman peroleh dan sampaikan lagi berikutnya hingga mengalir untuk kita. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi wasadaqah al-jariyah, sedekah yang harapannya pahalanya terus mengalir. Nah, termasuk zakatul ilm, zakatnya ilmu itu ta'limuha atau ta'limuhu, mengajarkan ilmu itu juga merupakan zakatnya bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian sedekatun jariyah tadi yang terakhir waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, itu yang 3 hal yang tidak terputus pahalanya. Baik, langsung saja masuk ke murojaah materi yang kemarin telah kita pelajari. Jadi kemarin Ustadz Zul telah menyampaikan bahwa di dalam Islam itu ada akidah, ada syariah, ada kemudian tazkiyah atau akhlak. Nah, kita ini fokusnya di syariah, lebih khususnya lagi fikih muamalah, ya fikih muamalah. Muamalah sendiri ulama itu ada di syariah itu ada ibadah, ada muamalah. Ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muamalah itu hubungan interaksi sesama manusia. Nah, ini sebagai pengayaan. Jadi ada ulama juga yang membagi lagi. Jadi bukan hanya ibadah dan muamalah, tapi juga kadang dipisah lagi. Ada yang namanya munakahat, ya tentang pernikahan dan turunan-turunannya. Fikih munakahat. Kemudian ada yang namanya fikih jinayat dan hudud dan jinayat, yaitu tentang kriminalitas dan hukuman-hukuman terhadap kriminalitas tersebut. Namun dalam hal ini kita bagi kepada ibadah dan muamalah saja. Jadi yang jinayat, pernikahan dan lain-lain itu masuk ke muamalah ini. Nah, kemudian prinsip yang kita pelajari kemarin dalam ibadah itu al-aslu fil ibadat at-tahrim. Asalnya di dalam ibadah itu adalah diharamkan. Nah, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Sebaliknya di dalam hal muamalah, interaksi sesama manusia, itu al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ayadulla dalil ala tahrimiha. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi asal di dalam muamalat itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, seperti itu. Kemudian kita juga kemarin mempelajari tentang akad dan wa'ad. Ya, akad itu dari 2 belah pihak, ada kedua belah pihak, kemudian ada sigohnya dan ada objek transaksinya. Itu yang disebut akad. Nah, sedangkan wa'ad itu janji saja, janji dari salah satu pihak, itu disebut wa'ad. Kemudian kemarin kita juga mempelajari jenis-jenis akad. Yang pertama dari statusnya dulu, ada statusnya yang sahih ya atau sah, itu di mana syarat dan rukun dan syaratnya terpenuhi. Itu disebut transaksi yang sah atau sahih. Nah, ada transaksi yang ghairu sahih atau yang tidak sah. Itu terbagi lagi 2, ada yang namanya fasid. Fasid ini ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Jadi rukunnya lengkap, cuma syaratnya
ada yang tidak terpenuhi, ini disebut fasid. Kemudian ada yang namanya batil. Yang namanya batil ini rukunnya yang tidak terpenuhi. Jadi jangankan syaratnya, rukunnya aja nggak lengkap seperti itu. Nah, ini disebut batil. Kemudian bagian terakhir yaitu jenis-jenis akad berdasarkan tujuannya. Ada yang disebut akad-akad tabarruat, akad tabaru, yaitu akad tolong-menolong atau akad sosial, dan ada yang namanya akad tijari atau akad bisnis seperti itu. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang akad-akad ini. Demikian Salma untuk murojaahnya. Oke, baik. Jazakallah khair Ustadz Bilal atas flashbacknya nih, kilas baliknya pertemuan kemarin. Dan hari ini kita bakal bahas terkait materi yang kira-kira kan tadi kan Ustadz Bilal udah bilang ya di pemaparannya bahwa muamalah itu dalam kegiatan bermuamalah itu semuanya boleh asalkan ada dalil yang mengharamkan. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas nih kira-kira apa sih sebenarnya yang diharamkan gitu kan, transaksi apa sih yang diharamkan dan triggernya nih teman-teman. Mungkin teman-teman pernah nggak sih dengar terkait sekarang tuh lagi zaman untuk mystery box gitu. Bahkan beberapa content creator tuh udah sempet ya bikin video-videonya di YouTube unboxing mystery box gitu kan. Nah, sebenarnya transaksi-transaksi yang sering kita lakuin dan kita temuin gitu ya, itu boleh nggak sih secara syariah gitu. Terus kita juga beberapa waktu lalu sempat ada juga nih berita dari menteri ataupun dari Jokowi bahwa ternyata bisnis Indonesia ini agak goyang kalau misalnya memang ada yang kita ngeimport barang-barang dari luar negeri. Karena kan sekarang lagi zaman banget ya thrifting ya. Kayak dulu tuh di pasar Senen baju-baju tuh cuma 10.000. Sekarang karena udah pada thrifting nyari-nyari orang jadi lebih mahal dan balnya gitu. Ada jual bal juga. Jadi sebenarnya transaksi-transaksi itu tuh boleh atau enggak sih gitu kan. Kan kayak itu kan padahal biasa. Masa sih nggak boleh? Dan insya Allah hari ini kita akan bahas dalam pertemuan kedua ini yaitu adalah transaksi yang diharamkan gitu ya. Tafadhol Ustaz Zul. Ustaz Bilal dulu deh yang mulai. Mangga Ustaz. Oke, next slide. Oh, iya. Oke. Oke, dalam kesempatan pertama ini, Ana insya Allah akan menjelaskan satu bagian saja tentang haram, dan nanti untuk maisir atau kimar dan goror insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Zul. Ya, next slide, Salma. Ya, jadi berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Nah, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Nah, yang di antara keduanya itu syubhat. Nah, barang siapa yang afwan. Oke. Ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara yang halal dan haram tersebut terdapat perkara yang masih samar, itu yang disebut syubhat. Nah, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kita perlu mengadakan event ini agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan. Oke, next slide. Nah, jadi yang haram itu ada yang haram memang secara zatnya, ya, haram lizatihi. Nah, seperti bangkai, darah, daging babi, daging anjing, binatang buas yang bertaring, dan binatang-binatang lainnya yang dilarang menurut syara. Nah, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa teman-teman lihat juga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla bihi lighoirillah. Nah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga yang lain, ya, yang masih menunjukkan zatnya,
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, kemudian maisir, judi, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaitan, itu adalah sesuatu yang najis, yang buruk dari perbuatan syaitan. Nah, di sini sudah disebutkan beberapa zat atau benda ain yang itu diharamkan karena zatnya itu sendiri, seperti itu. Jadi bukan karena faktor eksternal, dari zatnya aja udah haram. Nah, kemudian hadis lain yang menunjukkan adanya keharaman pada zat itu kulli dzinabin minasibai fa'aqaluhu haram. Nah, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya itu diharamkan. Nah, walaupun ya seperti kutipan-kutipan berita yang kita tampilkan di bagian kanan ini, ya ada seseorang muslimah yang itu dia memakan babi dengan mengucapkan basmalah. Nah, itu ucapan basmalahnya tatkala mengkonsumsi sesuatu yang zatnya diharamkan itu tidak menjadikannya halal, seperti itu. Oke, next slide Salma. Nah, ada juga yang diharamkan ligoiri zatihi. Jadi haramnya itu karena faktor eksternal, bukan dari benda atau ainnya itu sendiri. Nah, karena mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariah, meskipun bisa saja secara zatnya itu dihalalkan. Nah, di sini disebutkan seperti binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi juga kita bacakan. Kemudian makanan yang didapat dengan cara mencuri. Nah, ini mungkin makanannya halal, ayam goreng misalnya, tapi nyuri punya orang. Nah, itu jadi haram, seperti itu. Kemudian menipu makan yang disajikan untuk sesajen atau sesembahan perdukunan maupun makanan yang ada di acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, misalnya agama lain punya acara-acara keagamaan khusus, kemudian makanannya itu dibagikan ke kita. Nah, itu termasuk makanan yang diharamkan. Nah, namun tentu saja dari keluasan Islam yang tidak memberatkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, famaniturra, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, famaniturra ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Ya, barang siapa yang dalam keadaan darurat, famaniturra ghairu bagin, dia itu tidak menginginkan sebenarnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram itu, wala adin, dan tidak juga melampaui batas, maka fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya kalau dalam keadaan darurat. Ya, misalnya tidak ada dia hanya bisa mengkonsumsi sesuatu yang makanan yang diharamkan tersebut, kalau nggak dimakan dia akan wafat misalnya. Nah, itu besar kemungkinannya dia akan wafat, maka dia dibolehkan dengan ketentuan tadi. Dia aslinya tidak menginginkan untuk makan sesuatu tersebut dan juga tidak melampaui batas. Ya, bukan misalnya adanya di hutan cuma babi, adanya cuma babi misalnya, namun dia mengkonsumsi itu tidak secukupnya saja, akan tetapi sampai kenyang misalnya. Nah, ini termasuk yang adin, ya, melampaui batas, berlebih-lebihan. Karena selain ayat tadi itu sudah jelas sebenarnya, namun didukung lagi oleh kaidah-kaidah fikhiyah, ad-daruratu, ya, keadaan-keadaan darurat itu tubihul mahzurat, ya, membuat sesuatu yang diharamkan itu menjadi dibolehkan. Tubihu al-mahzurat, sesuatu yang sebelumnya diharamkan itu menjadi boleh dalam keadaan darurat. Kemudian ada kaidah lain lagi untuk membatasinya. Ad-darurat tuqaddar biqadriha. Nah, darurat itu, sesuatu yang dianggap darurat itu juga ditentukan kadarnya, ya, sesuai kadarnya saja sampai dorornya itu atau mudaratnya itu hilang, seperti itu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan sesuatu yang haram selain dari zatnya ini, kalau kita berbicara di industri bisnis misalnya, tidak lepas dari yang namanya iklan, produk perbankan syariah misalnya, produk perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, tapi pakai model yang itu dewasa buka aurat misalnya, dewasa buka aurat. Nah, ini
Padahal produk lembaga keuangan syariah tadi itu halal gitu secara transaksi, misalnya boleh, udah diawasi oleh DPS-nya, aman transaksinya. Tapi periklanannya itu tidak sesuai syariah. Nah, maka di sini periklanannya itu yang haram seperti itu karena memakai model yang buka aurat misalnya seperti itu. Oke, next slide Salma. Nah, di dalam transaksi itu ada hal-hal yang dapat menjadikannya haram, ya. Di antaranya itu maisir, goror, riba. Nah, maisir dan goror nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Zul. Kemudian riba, batil, tadlis, riswah, najas, bai al-ma'dum, ihtikar, dan lain sebagainya ini akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun, Ana akan sedikit singgung tentang yang batil kemarin sudah kita bahas, yang rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian tadlis itu secara singkat adalah yang mengandung unsur penipuan seperti itu. Jadi misalnya seseorang punya handphone, sebenarnya handphonenya ini rusak, cuma ditunjukkan itu yang baik-baiknya saja, dia tidak mengakui aib-aib dari handphone yang dia jual, seperti itu termasuk tadlis. Kalau yang di dalam masa Rasulullah SAW itu ada orang yang berjualan yang ditampilkan di atas itu hanya yang baiknya saja. Tatkala Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke jualannya tersebut, ternyata didapati basah seperti itu. Nah, yang seperti ini termasuk tadlis seperti itu. Ada upaya untuk menipu calon pembeli atau pelanggan. Kemudian riswah, ini mungkin sudah diketahui bersama. Ini ada upaya semacam sogok, ya, untuk sesuatu yang sebenarnya kita itu tidak berhak, ya, yang sebenarnya tidak berhak. Yang dicari misalnya syarat pegawai itu lulusan S1, namun ini tidak lulusan S1, kemudian nyuap agar diloloskan, agar syarat itu ditoleransikan. Ini memang tidak lolos sebenarnya secara syarat, namun karena riswahnya itu, karena pemberian uang itu, dia jadi lolos seperti itu. Kemudian najas ini penawaran palsu. Penawaran palsu itu asalnya adalah penawaran palsu. Jadi kayak semacam lelang tinggi-tinggian. Orang-orang yang menawar ini sebenarnya tidak pengen beli, cuma nawar aja. Anak tawar harganya handphone ini 1 juta. Kemudian temannya yang lain disuruh tawar 1.500.000 supaya seakan-akan ini barang ini menarik gitu. Jadi akhirnya target mereka adalah orang ketiga atau orang keempat yang Ana beli dah 2 juta gitu. Padahal tadi yang nawar sebelumnya itu, yang lebih rendah itu teman-temannya gitu. Nah, ini secara singkat tentang najas. Kemudian bai al-ma'dum itu menjual sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada, dan ihtikar itu adalah menumpuk harta, ya, menumpuk harta dengan tujuan monopoli untuk menjualnya dengan harga yang mahal. Oke, demikian mungkin sama sesi yang Ana sampaikan. Oke, baik, jazakallah khair Ustadz Bilal. Langsung kita ke materi selanjutnya ya, pemaparan dari Ustadz Zul terkait goror, maisir saat ini, dan oke, tafadhol Ustadz. Maisir dan kimar ya. Kimar ya. Maisir, kimar, dan gharar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga masih semangat dalam menuntut ilmu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bilal, dan kemarin juga sudah kita bahas terkait dengan apa itu muamalah gitu. Kaidah muamalah itu adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi kaidahnya di dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia itu prinsipnya boleh. Jadi kalau dari 100%, 90% itu semua transaksi hukumnya boleh. Nah, kemudian ada 10%-nya yang tidak boleh. Maka di dalam memudahkan kita untuk mempelajari, maka yang kita pelajari itu yang tidak bolehnya. Kira-kira transaksi kayak apa sih yang tidak boleh gitu. Ini untuk
mempersingkat karena asalnya boleh semua transaksi itu. Nah, yang nggak boleh ini yang disebutkan di dalam Quran, yang disebutkan di dalam hadis, apa aja transaksi yang kira-kira nggak boleh. Itu kadang-kadang kita nggak sengaja gitu, nggak sengaja, nggak tahu karena nggak tahu juga mungkin apa saja sih yang dilarang gitu. Meskipun memang asalnya semua transaksi itu boleh. Tapi untuk memudahkan kita mempelajari, mempersingkat kita mempelajari, yang sedikit ini yang dilarang ini apa sih? Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Bilal bahwa jelas kalau terhadap sesuatu yang haram itu tidak boleh dilakukan transaksi. Jadi haram itu ada dua jenis. Haram li dzatihi, haram yang secara zatnya itu memang haram sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tadi yang disebutkan Ustaz Bilal. Jadi babi, bangkai, daging anjing segala macam, khomer, itu kan memang secara dalil itu sudah jelas bahwa itu dalilnya qat'i, nggak boleh barang-barang yang sudah disebutkan di dalam hadis itu dikonsumsi ataupun ditransaksikan, dijual belikan. Jadi kalau makan saja tidak boleh, maka mentransaksikannya juga nggak boleh. Gitu. Termasuk barang najis itu, samannya juga nggak boleh. Jadi kalau kita transaksi barang najis, makannya nggak boleh, samannya juga nggak boleh, menjual barangnya itu nggak boleh, haram juga. Itu jelas perkara yang haram. Nah, kemudian perkara lain yang dilarang itu apa? Yang kedua adalah perkara yang mengandung unsur maisir. Jadi kalau maisir itu bahasa kitanya adalah judi. Disebut nama istilah lainnya adalah qimar. Jadi kalau disebut qimar itu sama dengan maisir. Jadi unsur judi. Ada unsur judi di situ. Next, Mbak Salma. Secara pengertian next Mbak Salma. Jadi maisir atau qimar itu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Gitu. Dalam istilah lain kita sebut sebagai judi atau zero sum game. Itu namanya maisir. Jadi kalau di dalam satu transaksi yang kita lakukan mengandung maisir, skemanya seperti zero sum game di mana satu orang itu menang karena dia mengambil harta yang lain karena kalah. Nah, itu namanya maisir. Kalau skema transaksinya seperti itu, maka itu dipastikan haram. Contohnya yang paling gampang, pernah nggak kita mancing ikan? Mancing ikan tuh ada jalatama. Jalatama itu semua peserta itu membayar pemancingan itu. Nah, nanti yang menang itu akan diberikan hadiah, baik itu berdasarkan jumlah timbangan atau jumlah besarnya ikan, artinya dia akan menang lah. Nah, kalau misalnya permainan memancing itu semua peserta mengeluarkan kontribusi untuk membayar, kemudian hadiahnya diambil dari uang kontribusi itu, maka yang menang nanti akan mendapatkan sesuatu, yang kalah nggak mendapatkan apa-apa. Itu namanya zero sum game. Itu salah satu bentuk daripada maisir atau qimar. Gitu. Jadi hukumnya haram. Semua transaksi yang modelnya kayak gitu, zero sum game, itu hukumnya haram. Nah, itu berdasarkan Quran sudah jelas disebutkan di dalam surah Al-Maidah bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini jelas di dalam Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, terus berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan tanah adalah termasuk perbuatan keji yang itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ini kan jelas bahwa judi itu, maisir itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa judi memang nggak ada yang pernah menguntungkan. Judi itu pasti menyengsarakan, itu udah jelas. Itu kemarin itu lagi tenar apa di
di YouTube atau di Instagram ada apa ya? Ada apa? Administrator judi kan mengungkap tuh bahwa judi itu nggak pernah untung. Yang untung itu pasti bandarnya. Gitu. Makanya Allah tuh melarang judi. Gitu. Kalaupun ada yang untung itu karena lagi dikasih saja sama bandarnya. Ini bahaya daripada judi. Jadi kalau kita melakukan transaksi modelnya seperti itu, seperti zero sum game, maka itu dipastikan termasuk transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi kalau kita misalnya melakukan transaksi modelnya kayak gitu, zero sum game itu dilarang oleh syariat. Kalau transaksi kekinian contohnya apa, Mbak Salma? Transaksi selain ini yang kira-kira mengandung maisir. Contohnya kayak pasang slot. Nah, itu pasang slot udah pasti banget judi itu karena memang ya namanya slot kan. Itu kan lagi rame juga tuh pasang slot. Nah, itu judi, termasuk judi ketika kita menaruh sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu yang mana itu mengorbankan orang lain, maka itu termasuk judi. Yang paling gampang itu transaksi yang sehari-hari kadang ini receh gitu ya, tapi kita punya anak. Kadang-kadang kita suka jajan tuh di warung, ada permainan membeli permen apa ya, kalau mohon maaf kalau bahasa di saya tai cecak bahasanya tuh. Tai cecak terus nanti ada nomor mendapatkan hadiah tertentu gitu. Itu judi itu. Itu judi. Undian itu judi. Nah, itu makanya hal-hal kecil itu kita ya kalau masih kecil nggak tahu tuh, tapi kita sebagai orang tua itu harus memprotek bahwa anak itu jangan kita ajarkan untuk membeli hal-hal yang kayak gitu. Itu undian, taruhan, termasuk juga dalam hal ini adalah maisir seperti itu. Banyaklah transaksi-transaksi sebetulnya yang kita lakukan di masa kecil yang kita nggak tahu gitu, permainan dadu kayak gitu. Terus mancing itu kalau di pasar malam tuh banyak banget itu jenis-jenis judi itu. Kayak mancing hadiah segala macam itu termasuk bagian daripada judi. Nah, kemudian kita masuk kepada selanjutnya. Yang kedua yang dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung gharar. Nah, yang kedua adalah transaksi yang mengandung gharar. Teman-teman mungkin bertanya apa sih gharar? Gharar itu secara istilah artinya adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah. Itu namanya gharar. Jadi sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas itu namanya gharar. Gitu. Nah, dampak daripada transaksi yang mengandung gharar adalah penzoliman salah satu pihak. Katakan misalnya jual beli. Jual beli ada gharar di situ misalnya barangnya ini nggak jelas. Maka ketika kita membeli barang yang tidak jelas tentu pihak pembeli akan merasa kecewa, merasa dirugikan. Kita transaksi di e-commerce bilangnya barangnya ori, ternyata yang nyampe barangnya KW. Gitu. Ini kan ada sesuatu horor yang tidak jelas, apalagi jika tidak dijelaskan di situ kualitas barangnya seperti apa, itu mengandung horor, nanti akan menciptakan penzoliman salah satu pihak menjadi kecewa. Itu makanya Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung horor, jual beli yang mengandung ketidakpastian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang transaksi hasah. Transaksi hasah itu apa? Transaksi yang dilakukan dengan cara dilempar. Zaman dulu itu ada transaksi yang dilakukan dengan cara lemparan batu. Jadi kalau misalnya saya beli tanah kepada Mbak Salma, dengan cara hasoh itu artinya sejauh saya melempar, maka itulah yang saya beli. Nah, ini kan mengandung gharar. Kalau lemparan saya jauh, maka Mbak Salma ini rugi. Gitu. Sebaliknya, kalau misalnya lemparan saya dekat, nah saya yang rugi, Mbak Salma untung. Itu kan mengandung gharar bahwa ada ketidakjelasan. Karena salah satu pihak itu bisa saja dirugikan dan diuntungkan. Itu namanya bai'ul hasoh. Nabi melarang bai'ul hasoh, jenis transaksi yang menggunakan lemparan kayak gitu. Kalau beli harus jelas semeter berapa,
sehektar berapa, ukurannya jelas, harganya harus jelas. Gitu. Nggak boleh ada hasoh, nggak boleh ada goror juga. Wa'an bai'il goror, dan Rasulullah melarang jual beli goror. Nah, jual beli goror itu jual beli yang ada ketidakpastian. Kemudian next, ketidakpastian ini terkait apa? Indikatornya apa? Next, Mas. Nah, indikator goror itu bisa kita temukan dari 4 indikator. Jadi bisa saja dalam satu transaksi, indikator goror itu ketidakpastian itu dalam hal kuantitas. Misalnya, kalau kita jual sesuatu, maka kuantitasnya harus jelas, timbangannya harus jelas. Misalnya kita beli beras, seleternya berapa? 10.000. Nah, itu jelas. Harganya 10.000, timbangannya seleter gitu. Jadi kuantitas tuh harus jelas, jumlahnya berapa. Begitu juga satuan meter dan segala macam. Artinya ketika kita menjual sesuatu, itu takarannya harus jelas. Sekilo kah, meter kah, apa harus jelas. Di situ dijelaskan. Apalagi di transaksi e-commerce, berat barang itu menjadi satu patokan gitu. Informasi yang sangat berharga buat pembeli. Jangan sampai nggak dituliskan di situ. Karena kalau tidak dituliskan, nanti akan menimbulkan perselisihan karena adanya ketidakjelasan itu. Nah, kemudian indikator kedua, goror itu bisa muncul dari kualitas. Maksudnya apa? Kualitas ini harus jelas disebutkan. Apakah dia, katakan kalau beras itu, apakah dia rojo lele, kualitas terbaik gitu, atau apakah dia beras Cianjur, gitu. Apakah dia barangnya ini barang original atau barang KW, itu harus dijelaskan. Karena untuk apa ya? Untuk menghindari terjadinya perselisihan gitu. Kalau misalnya salah satu pihak menyembunyikan kualitas barang itu kelas berapa gitu. Jadi indikator goror itu bisa dari kuantitas, kalau tidak jelas secara kuantitasnya, bisa secara kualitasnya. Nah, kemudian juga goror bisa muncul karena ketidakjelasan harga. Gitu. Nah, harga itu bisa terjadi goror karena apa? Tidak ada informasi yang jelas. Misalnya katakan contohnya, Mbak Salma jual bakso cinde. Nah, karena beliau ini produsen bakso cinde. Kalau cinde dijual kepada saya, Mbak Salma bilang kepada saya, Ustaz, bakso cinde ini satu bungkusnya saya jual harganya 25.000. Nah, itu jelas. Harganya jelas, takarannya jelas satu bungkus. Tapi ada terkadang penjualan itu yang dilarang oleh Rasulullah mengandung goror itu, harga yang mengandung goror adalah begini contohnya. Mbak Salma menjual motor kepada saya. Kata Mbak Salma, saat saya jual motor Honda Beat harganya 15 juta kalau kontan. Kalau cicil harganya 20 juta selama 1 tahun. Mbak Salma ini menawarkan dua, kalau kontan 15 juta, kalau cicil 20 juta selama setahun. Kemudian saya bilang, oke, saya beli Mbak Salma. Saya menyebutkan cuma gitu aja, oke, saya beli. Tanpa saya menyebutkan dengan metode apa, apakah kontan, apakah cicil. Nah, itu kalau tidak menyebutkan metode pembayaran, dalam transaksi seperti itu namanya transaksi dua harga yang dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah melarang transaksi dua harga, bai'ataini fi bai'atin gitu. Nah, ini contoh transaksi yang mengandung goror. Jadi kalau beli itu harus jelas mau kontan atau cicil. Kalau kontan berapa, cicil berapa. Jadi itu kalau misalnya dikambangin begitu, semaunya, kalau serah gua mau bayar kontan atau cicil, nah itu dilarang oleh syariat. Jadi ada goror di dalam masalah penentuan harga sistem pembelian. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, goror itu bisa muncul karena waktu. Nah, ini waktu itu bisa goror karena ada ketidakjelasan kapan barang itu sampai, kapan barang itu bisa diserahkan, bisa diobat. Maka dalam transaksi jual beli, waktu itu harus jelas. Masuk juga misalnya transaksi sewa menyewa, waktu itu harus jelas. Berapa lama kamu sewa? Katakan kalau misalnya setahun, ya berarti masa jatuh temponya sampai 1 tahun.
harus jelas, nggak boleh dikambangin. Semau gua gitu, kapan aja gua mau berakhir, nggak bisa. Yang namanya akad itu harus jelas dari sisi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu. Jadi kalau ada salah satu dari indikator ini ada unsur ketidakjelasan, maka bisa dipastikan transaksi itu adalah transaksi yang haram, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu ya, gharar itu adalah sesuatu ketidakpastian, ketidakjelasan, baik dari kuantitas, kualitas, harga maupun waktu. Next, Mbak Salma. Nah, kemudian ada satu kesimpulan bahwa bagaimana misalnya ketidakjelasan di dalam jual beli terhadap keuntungan. Kan kalau kita dagang jual beli untung itu kan nggak jelas. Apakah itu termasuk gharar? Nah, kalau ketidakjelasan yang muncul terhadap seluruh ketentuan transaksi yang sudah sesuai dengan syariah, maka transaksi itu bukan gharar, bukan ketidakpastian karena gharar, tapi itu memang sunatullah. Karena sunatullah, dan tetapi itu bisa dimitigasi. Gitu. Jadi kalau ketidakjelasan itu terhadap sesuatu yang secara syariah itu sudah terpenuhi, hukum dan syaratnya sudah terpenuhi, tetapi ada sesuatu yang tidak jelas. Kayak tadi, kalau kita jual beli kan ada sebetulnya keuntungan kita nggak jelas berapa. Karena itu masalah sunatullah, Allah yang atur. Masalah rezeki gitu, itu bukan horor. Tetapi bisa dimitigasi bahwa kalau kita jual untuk mendapatkan keuntungan yang bagus, maka ada metode, misalnya promosi, misalnya strategi marketingnya harus begini, penjualannya harus di tempat ini. Itu kan strategi yang untuk memitigasi bahwa kita punya keuntungan yang kita harapkan gitu. Tetapi bukan ketidakpastian yang seperti tadi gharar yang dilarang oleh syariah gitu. Nah, yang dimaksud gharar yang dilarang itu karena tidak terpenuhinya ketentuan syariah. Kayak tadi masalah harga harusnya jelas, ini nggak jelas. Masalah takaran harusnya jelas, ini nggak jelas. Nah, itu yang disebut gharar yang dilarang karena ketentuan syariah yang tidak dijalankan dengan semestinya. Nah, kalau transaksi sudah sesuai dengan aturan, kemudian ada ketidakjelasan, itu namanya sunatullah, bukannya transaksi gharar yang dilarang oleh syariah. Next, Mas. Nah, itu. Jadi dari pemaparan ini kita sudah paham bahwa transaksi yang dilarang diantaranya adalah transaksi yang mengandung haram. Baik itu haram secara zat maupun secara ghairu zat, selain zat. Nah, selain zat ini, salah satunya adalah transaksi yang mengandung gharar. Jadi kita sudah paham gharar itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Kemudian sesuatu juga yang lain adalah yang mengandung unsur maisir atau kimar judi. Jadi kalau ditemukan di dalam transaksi yang kita lakukan selama ini dua unsur itu, ada gharar, ada maisir, maka bisa dipastikan dan diindikasikan bahwa transaksi kita tidak sesuai dengan syariah. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi sedikit pemaparannya, mungkin kalau ada sesi tanya jawab silakan. Udah ada nih Ustaz nih, jazakallah khairan Ustaz Zul untuk pemaparannya. Udah ada pertanyaan nih Ustaz dari Mas Arya. Jual beli dan investasi saham yang terus rugi juga termasuk maisir nggak ya Ustaz? Ya. Ustaz Bilal, tafadhal, mau jawab dulu Ustaz Bilal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya, pada dasarnya DSN MUI sudah mengatur tentang saham, reksadana dan lain sebagainya yang merupakan instrumen-instrumen investasi syariah seperti itu. Jadi tatkala tujuan seseorang itu membeli saham adalah untuk investasi, khususnya jangka panjang. Nah, itu layaknya kita membeli perusahaan biasa. Kita beli berapa persen perusahaan, misalnya, taruhlah sebelum bicara saham yang listing di bursa saham, kita anggaplah perusahaan yang nyata saja. Ada teman kita, misalnya Ustadz Zul punya
perusahaan atau toko atau mall seperti itu. Nah, Ana beli nih sahamnya 25%. Kemudian Salma juga beli sahamnya dari perusahaan Ustadz Zul tadi 25%-nya. Sehingga di situ sahamnya Ustadz Zul 50%, saham Ana 25%, sahamnya Salma 25%. Nah, kemudian berjalannya waktu beberapa bulan rugi, berapa bulan kemudian rugi, berapa bulan kemudian rugi. Nah, yang seperti ini tidak terlarang sebenarnya. Ini termasuk yang kerugian yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Zul, itu termasuk sunatullah seperti itu. Jadi demikian juga tatkala seseorang investasi saham ya, karena biasanya kan dibedakan tuh istilah trading dan istilah investasi, di mana investasi ini jangka panjang tujuannya. Kita beli saham dan memang tujuannya itu ya pengen nunggu sampai harganya naik nanti, entah setahun ataupun 2 tahun, misalnya kita nyari harganya naik dan mengharapkan bagi hasilnya, dividennya. Nah, kalau saham yang dibeli itu sudah termasuk kriteria saham syariah menurut DSN MUI, ya teman-teman yang berkecimpung di saham mestinya tahu ada indeks isi, ada apa sih, JS, Anda sampai lupa dua jenis itu karena udah berhenti di saham. Ya, kalau tujuannya investasi maka itu tidak masalah karena itu bagian dari natural. Nah, adapun kalau tujuannya spekulasi, jadi masuk itu tujuannya trading, memang jual beli yang dalam waktu singkat. Nah, untung-untungan seperti ini yang sebaiknya dihindari seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Zul, tafadhol. Ya, baik. Terima kasih, Bilal. Jadi terkait dengan saham itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memang memiliki otoriti untuk mengeluarkan fatwa itu sudah mengatur terkait dengan saham. Jadi saham-saham yang boleh dibeli itu hanya saham yang syariah. Jadi kalau tidak salah di indeks saham itu ada namanya daftar efek syariah di DES. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham itu lebih aman yang sudah memang terindeks di daftar efek syariah DES. Biasanya itu OJK akan merilis secara bertahap. Gitu. Kenapa kita perlu membeli dari perusahaan-perusahaan yang sudah terindeks di DES itu karena untuk menjamin persyariahan. Jadi perusahaan yang mengeluarkan saham syariah itu memang mereka yang sudah melalui proses filtrasi dari otoritas yang berwenang terhadap kesyariahan. Di antaranya adalah ada kriteria tertentu perusahaan yang memang bisa lolos dari situ. Katakan misalnya saham ini hanya boleh menyalurkan terhadap produk-produknya ini yang tidak melanggar syariah. Kemudian juga komposisi utang yang dimiliki oleh perusahaan itu terhadap bunga, artinya dia punya utang di bank yang ribawi itu nggak boleh dari sekian persen. Itu diatur di dalam fatwa. Jadi kalau sudah otomatis ada di DES, itu boleh kita beli sahamnya karena termasuk saham syariah. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita membeli saham di luar DES itu? Ya prinsipnya boleh kalau memang kita mengetahui perusahaan itu tidak menjalankan ketentuan di luar dari prinsip syariah. Nah, kan ini agak repot kalau kita harus mengidentifikasi sendiri. Tapi prinsipnya boleh, asalkan kita bisa memastikan perusahaan itu tidak melanggar prinsip syariah, misalnya menjual barang-barang yang haram. Gitu. Nah, kemudian apakah boleh kita melakukan spekulasi? Nah, ini kalau bahasanya spekulasi, berarti bahasanya adalah bahasa main saham. Nah, kalau bahasa main saham itu tujuannya spekulasi. Beda sama investasi. Kalau misalnya investasi untuk jangkanya jangka panjang. Tapi kalau misalnya main saham itu hanya mendapatkan spread keuntungan dari dia beli kemudian dia jual. Makanya ada ketentuan ketika kita bermain saham itu nggak boleh dalam bentuk option. Dia harus bentuknya nggak boleh forward, nggak boleh option dan lain sebagainya, short selling segala macam itu dalam fatwa dijelaskan. Jadi dia harus memang
untuk investasi, nggak bisa dalam bentuk yang tadi option segala macam, saya agak lupa. Untuk istilah-istilah saham itu banyak, nanti di fatwa bisa dilihat ketentuannya. Jadi kalau tujuannya untuk main saham, untuk goreng-goreng saham itu dilarang, karena tujuannya spekulasi saja. Sementara kalau tujuannya adalah untuk investasi, itu dia dibolehkan menurut syariah, dan juga terhadap barang-barang yang saham-saham yang memang sudah terindeks di dalam daftar efek syariah. Itu aja, Ustaz Bilal. Oke. Berarti pada dasarnya kalau misalnya tadi dari pertanyaannya siapa tadi nanya? Mas Arya, kalau memang kondisinya rugi-rugi terus, sebenarnya itu bukan termasuk ke dalam maisir ya Ustadz ya. Memang mungkin kondisi perusahaan tersebut memang lagi rugi aja gitu ya. Jadi dan di-share ke investor, jadi rugi gitu. Yang perlu diperlihatkan mungkin dari mana Mas Arya itu chip in-nya kemana gitu, ke perusahaan apa yang harus memang sesuai dengan syariah. Gitu. Nanti mungkin kita akan share juga kali ya Ustadz ya fatwa DSN ya ke grup ya. Iya. Insya Allah nanti mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan kita akan bahas khusus untuk saham dalam satu hari. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Mas Malna. Ustadz izin bertanya, berarti kalau misalkan asuransi, apakah termasuk gharar atau maisir? Bagaimana indikator umumnya untuk menentukan asuransi ini mengandung gharar dan maisir? Jika memang ada asuransi yang tidak gharar dan maisir. Ya. Asuransi di dalam fatwa DSN itu mengandung sudah diatur bahwa asuransi yang dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menjalankan prinsip syariah. Jadi kalau kita pakai asuransi konvensional, maka itu tidak diperkenankan menurut syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena apa? Karena di situ ada gharar. Sementara kalau menggunakan prinsip syariah, ada gharar juga, tetapi diperbolehkan. Alasannya apa? Alasannya kalau di asuransi konvensional, yang terjadi dalam asuransi konvensional adalah transfer risk. Jadi transfer resiko. Orang yang membayarkan premi, kemudian dia akan berharap ketika nanti dia muncul resiko, dia akan mendapatkan jumlah pengembalian. Nah, itu namanya transfer risk. Jadi kalau dia bayar nanti akan dapat. Ini bisa jadi maisir, bisa jadi gharar. Nah, ini kan bisa jadi kondisi semacam ini bisa jadi surplus underwriting, bisa jadi juga defisit underwriting. Jadi kapan dia surplus? Surplus itu ketika pemegang premi, peserta premi itu membayar premi, tapi dia nggak klaim karena dia nggak mengalami kerugian. Nah, dalam hal ini kan posisi perusahaan ini untung, dia surplus gitu. Tetapi bisa jadi defisit karena jumlah premi, katakan misalnya jumlah premi saya baru bayar misalnya 500.000. Sementara klaim yang saya dapatkan itu bisa jadi 20 juta. Nah, ini kan terjadi gharar gitu. Salah satu pihak dirugikan gitu akan hal itu. Karena ada unsur gharar dan ada unsur judi juga di situ. Makanya termasuk qimar juga di situ. Ini yang dilarang oleh syariah karena transaksinya adalah transfer risk. Gitu. Transfer risk. Beda sama di syariah. Syariah bedanya gimana, Ustaz? Kalau di syariah, konsep asuransi itu bukan jual beli resiko, bukan transfer risk. Tetapi sistemnya ada tahun nih, akad tabaruat. Nah, kemarin kita sudah belajar akad tabaru. Jadi sistemnya adalah sama-sama premi itu sistemnya bukan jual beli resiko, tetapi adalah sama-sama ta'awun, membantu. Akadnya apa? Akad yang dilakukan oleh peserta premi adalah memberi hadiah. Sama-sama memberi hadiah. Nah, hadiah inilah yang dikumpulkan oleh perusahaan, dalam hal ini dia bertindak sebagai wakil dari peserta premi untuk mengelola dana baru itu. Jadi ketika nanti ada yang mengklaim karena terkena satu musibah, akan diberikan kepada yang kena musibah.
Nah, pertanyaannya apakah akad tabaru ini boleh atau gharar? Di dalam akad tabaru itu diperbolehkan ada gharar. Ya, ini boleh, beda. Kalau akad tijari, akad yang sifatnya bisnis itu nggak boleh ada gharar. Tapi akad tabaruat itu boleh ada gharar, ketidakpastian itu boleh dalam akad-akad yang sifatnya sosial. Contohnya gimana? Contoh lain boleh ada ketidakpastian, ada gharar di dalam akad tabaruat yang sifatnya tolong menolong. Misalnya begini. Misalnya saya berjanji kepada Mbak Salma, kalau saya dapat uang THR maka saya akan memberikan hadiah kepada Mbak Salma. Ini akadnya hadiah. Apakah Mbak Salma ini pasti dapat hadiah? Yang nggak jelas karena tergantung kepada saya dapat atau tidak THR itu gitu. Itu kan ada gharar. Apakah dilarang? Enggak. Gitu. Karena memang akadnya adalah akad hadiah. Akad yang masuk dalam transaksi akad sosial gitu. Nah, itu memang dalam hal akad-akad tabaruat itu ada pengecualian bahwa ketidakjelasan gharar di dalam akad-akad tabaruat itu diperkenankan karena bukan termasuk transaksi akad muawalat atau akad tijari lah, bukan akad bisnis. Kalau akad bisnis nggak boleh ada tabaruat. Nah, yang ada di dalam asuransi itu adalah akad tabaruatnya. Nah, ada memang asuransi yang menggabungkan antara akad tabaruat dengan akad tijari, investasi, tapi itu dipisah. Akad tabaruatnya sendiri, akad investasinya sendiri. Nah, akad investasi ini yang nanti menghasilkan, biasanya karena misalnya setelah 2 tahun, 10 tahun, kemudian kita menghasilkan. Nah, itu akadnya ada 2 sebetulnya. Kemarin kita sudah bahas namanya akad al-uqud al-murakkabah, akad-akad yang multi akad. Nah, salah satunya asuransi itu. Ada yang asuransi memang murni untuk sosial, ada yang dibandelin dengan investasi. Nah, kalau yang menghasilkan ini adalah yang dari akad investasinya yang dikelola kembali oleh perusahaan asuransi, investasikan dalam bentuk deposito, dalam bentuk instrumen-instrumen investasi lain. Kira-kira itu Mas Salma. Jadi beda konsep antara yang konvensional. Kalau konvensional sudah jelas itu transferis yang dilarang oleh syariah karena mengandung qimar dan maisir dan tadi gharar tadi karena ada ketidakpastian berapa yang kita dapat gitu. Apakah untung atau rugi, kan itu ada unsur qimar juga, untung dan rugi, ketidakpastian. Baik, jazakallah Ustaz Zul. Gimana Mas Maulana? Insya Allah udah cukup clear ya. Kalau mungkin nanti mau bertanya lagi bisa langsung di grup setelah agenda ini. Aku lanjut ya pertanyaannya Ustaz ya. Iya. Ustaz izin bertanya, ada seorang yang jual pakaian dengan harga 20.000, tapi ketika ada orang kaya seperti presiden misalnya, barang tersebut kemudian dinaikkan harganya dari 20.000 menjadi 50.000. Apakah ini termasuk gharar Ustaz? Jadi mungkin beliau menjual barang dengan harga sesuai dengan orang yang ngebelinya gitu. Iya. Ustaz Bilal mau jawab atau Ana jawab? Masih di mute. Oke, Ana jawab deh. Jadi pada prinsipnya, Ustaz Bilal mau jawab nih kayaknya. Ustaz Bilal, mau jawab Ustaz Bilal? Ya, mungkin Ana kasih permisalan yang lain deh. Misalnya Ana jualan sepatu misalnya, jualan sepatu. Ke orang lain Ana jual 100.000 misalnya, sepatu ini 100.000. Nah, kemudian karena teman Ustaz Zul atau Salma datang, Ana jual dengan harga 80.000 aja udah ambil gitu. Nah, apakah yang seperti ini termasuk gharar juga gitu? Kita nggak usah sampai ke presiden. Kita nggak usah sampai ke presiden. Nah, pada dasarnya selama transaksi jual beli tadi jelas, misalnya tatkala Ana jual ke orang lain harga 100.000, Ana tawarin nih harganya 100.000. Kemudian orang itu beli dengan harga 100.000 juga, sah jual belinya. Kemudian ketika Ustaz Zul atau Salma datang, Ana jualin dengan harga 80.000, Ana tawarin 80.000, Salma atau Ustaz Zul mau,
ya itu sah juga jual belinya gitu. Jadi ini tidak termasuk jual beli yang dengan dua harga seperti itu, karena dia jelas pas terjadi transaksinya itu. Nah, yang termasuk terlarang itu kalau misalnya Ana bilang Ana punya sepatu nih, Ana jual dengan harga 80.000 atau 100.000 gitu. Oke, deal. Ana beli kata Ustaz Zul. Padahal nih nggak ditentuin. Ustaz Zul belinya pengen harga 80.000 apa yang 100.000. Nah, yang terlarang adalah yang seperti ini. Nah, adapun tadi kalau ke orang biasa dijual 20.000, tapi kalau kelihatannya nih orang kaya dijual 50.000 dan disetujui, nggak ada masalah seperti itu. Orang yang beli 50.000 itu mau, nggak ada masalah yang seperti itu. Demikian dari Ana. Oke, baik. Jazakallah Ustaz Bila, berarti Mas Fatul Ihsan ini juga masuk ke dalam goror ya. Jadi itu insya Allah sah. Ustaz Zul mungkin ada yang mau nambahin atau kita ke next question, Ustaz? Ya, pada prinsipnya jual beli itu dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan minkum. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jual beli itu dasarnya adalah antaradin minkum. Jadi selama memang saling ridho nggak masalah. Gitu, nggak masalah. Jadi kalau misalnya pembeli ridho dengan harga segitu nggak masalah. Penjual juga sudah menetapkan harga segitu, pembeli oke, maka itu saling ridho, maka terjadi transaksi, itu nggak masalah. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi, innamal bai'u antarodin. Jadi jual beli itu dasarnya adalah saling ridho. Selama memang mereka berdua sepakat akan harga yang diberikan, nggak masalah. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini qadarullah, alhamdulillah hari ini banyak pertanyaan nih, Ustaz ya. Ya, boleh, boleh. Sekarang kita ke pertanyaan Mas Azhar. Jual beli online dengan waktu yang sudah diperkirakan dari jasa logistik, namun nyatanya perusahaan logistik seringnya terlambat. Apakah yang termasuk doror, Ustadz? Gitu. Kalau kita beli di salah satu platform suka ada tuh pakai reguler gitu ya. Itu 2-3 hari perkiraan sampai gitu. Itu gimana, Ustadz? Ya. Kalau tadi indikator goror itu adalah waktu, apakah termasuk waktu pengiriman itu yang terlambat gitu termasuk goror? Itu bukan termasuk goror yang masuk ke dalam kriteria menjadi transaksi yang haram. Karena itu bagian daripada pengikut. Pengikut itu dalam arti ya ini sesuatu yang di luar konteks kesengajaan dari penjual. Penjual selama memang dia sudah mengirim sesuai dengan janji yang diberikan, maka itu nggak ada gharar. Katakan misalnya dalam aturan di e-commerce itu bahwa pengiriman itu kan jelas tuh. Kita sebagai pembeli itu bisa mengukur berapa lama kalau menggunakan ekspedisi ini, katakan 1 hari tarifnya sekian, 2 hari tarifnya sekian. Kalau misalnya jasanya instan sekian kan ada tuh. Itu kan artinya sudah dilakukan mitigasi kesepakatan waktu. Gitu. Nah, kemudian misalnya ada ternyata di luar ekspektasi, keterlambatan itu di luar dari tanggung jawab penjual. Dan penjual juga sudah diberikan batasan waktu tuh. Penjual harus mengirim dalam waktu 2 hari atau 3 hari gitu kan. Kan udah ada di e-commerce tuh. Selama dia menjual dalam kurun waktu itu, berarti waktu itu sudah disepakati. Gitu. Kita kan membaca syarat dan ketentuan. Kalau misalnya di luar dari waktu itu, otomatis transaksi kan batal. Gitu. Transaksi batal. Uang kita dikembalikan, berarti akadnya dibatalkan. Artinya tidak ada gharar di situ, karena semua sudah diatur oleh sistem, diatur oleh syarat dan ketentuan. Maka ketika kita melakukan akad, kita harus berpegang kepada syarat ketentuan itu. Kalau misalnya tadi penjual ternyata lalai, dia waktu 3 hari ini dia nggak berhasil mengirimkan, berarti kan transaksinya otomatis akan batal karena nggak ini. Tetapi bukan termasuk, kalau dari pertanyaan tadi bukan termasuk
transaksi yang mengandung gharar karena ada kelambatan yang disebabkan, contohnya tadi dari pihak logistiknya ini yang lama, ada kendala di perjalanan. Jadi bukan termasuk transaksi yang mengandung gharar karena waktu. Mungkin itu termasuk ke dalam resiko bisnis kali ya, Ustaz ya? Masuk ke resiko. Tadi resiko, betul. Jadi mungkin selagi memang dia menyatakan term and condition-nya, itu sebetulnya beliau sudah memenuhi akad tersebut gitu. Cuma memang qadarullah ada resiko bisnis yang harus dihadapi, salah satunya keterlambatan. Nah, itu termasuk tadi yang kita sebutkan segala transaksi yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi ada resiko di situ. Resikonya apa? Resikonya di perjalanan. Itu kan sunatullah. Misalnya logistiknya mengalami kecelakaan atau apa, itu masuk kepada sunatullah yang kita nggak bisa hindari gitu. Tapi bisa dimitigasi sebetulnya. Baik. Berikut Mas Azhar jawabannya dari Ustaz Zul. Mungkin kita next question ya Ustaz Zul ya. Boleh. Ini terkait mystery box nih dari Mas Amin nih. Bagaimana kalau pedagang mystery box mendeskripsikan produknya dengan jelas? Misalnya kotak ukuran 100 x 200 cm harganya 20.000, sedangkan kotak ukuran 150 x 30 cm 30.000. Sehingga pembeli sepakat nih membeli dan membayar sesuai ukuran kotak, bukan isi dari kotak misteri. Apakah hal ini masih masuk ke dalam gharar, Ustadz? Dan bagaimanakah kalau pembeli memaklumi akan kegugaran objek akad tersebut, Ustadz? Kita terpada Ustadz Bilal atau Ustadz Zul, boleh dijawab? Ya, Ustadz Bilal mana nih? Duluan. Ya, boleh Ana dulu, Ustadz. Nanti boleh berbeda kalau Ustadz Zul beda pendapat. Oh, ini seru nih. Kalau Ana pertanyaan kayak gini condong kepada tetap ini termasuk transaksi yang gharar, bahkan termasuk qimar tadi, spekulasi dia. Nggak ada orang yang cuma pengen benar-benar beli kotaknya doang gitu, meskipun kotaknya dideskripsikan. Pasti ada dalam hati harapan mudah-mudahan yang dibeli ini nanti baliknya laptop atau handphone gitu. Jadi walaupun nomor 2 juga, walaupun dia memaklumi adanya kemungkinan rugi, ya orang judi juga kayak gitu. Dia ketika taruhan atau ya beli slot itu, dia sudah tahu sebenarnya ada kemungkinan rugi nih. Tapi karena ada kemungkinan dapat sesuatu yang lebih besar, maka Anda tetap maju. Nah, maka dalam pertanyaan ini Anda condong tetap ini termasuk transaksi yang diharamkan seperti itu. Karena menurut Anda nggak ada orang yang beli mystery box itu pengen kotaknya, pasti pengen isinya tetap, walaupun dia klaimnya nggak pengen isinya. Itu sama Sazul. Ya, itu sudah menjawab. Jadi memang transaksi seperti itu meskipun dijelaskan kotak sekian harganya sekian, kotak sekian harga sekian, tapi cost do daripada jual beli, tujuan dari jual belinya itu bukan beli kotak, tetapi beli isinya. Nah, isi itu yang harus dijelaskan. Jadi contohnya kita nggak boleh jual beli sesuatu, katakan istilah sekarang jual beli kucing dalam karung. Dalam karung itu isinya apa kita nggak tahu, itu nggak boleh. Jadi makosid daripada jual beli nggak tercapai, itu termasuk dalam jual beli yang dilarang oleh Rasulullah, an bai'il gharar tadi. Karena tadi dalam gharar itu mengandung ketidakjelasan yang mana salah satu pihak menjadi terzolimi. Katakan mystery box itu disebutkan harganya 20.000, tetapi kan bisa saja isi yang di dalam box itu kalau misalnya di atas harga 20.000, maka saya untung sebagai pembeli. Tapi kalau misalnya di bawah 20.000, tentu saya rugi. Nah, itulah yang menzolimi salah satu pihak. Meskipun tadi di bawah pertanyaannya, meskipun Ustadz, tapi dua-duanya ridho. Nah, keridoan terhadap suatu yang melanggar prinsip syariah itu tetap haram. Jadi kita sama-sama ridho nih berbuat maksiat, ya dua-duanya dapat maksiat, dapat haram. Gitu. Jadi antarodin yang di dalam hadis itu bahwa illa antakuna tijaratan minkum antarodin minkum atau innamal bai'u antarodin, bahwa ridho itu adalah ridho yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi tidak boleh kita ridho dalam hal maksiat.
Ini kan maksiat, karena termasuk maksiat karena unsur dalam transaksinya itu tidak memenuhi maqasidus syariah, tidak memenuhi unsur transaksi jual beli sesungguhnya, karena untung-untungan spekulasi dan termasuk himar juga. Wallahu a'lam. Tambahan sedikit terkait ini. Kita nggak boleh juga sampai berlebih-lebihan gitu. Kita bisa seakan-akan memastikan bahwa nggak ada tuh yang jual mystery box itu yang beneran ngasih laptop atau handphone. Nah, ucapan seperti ini juga bisa jadi berlebihan gitu. Karena masih ada kemungkinan dia itu setelah kalkulasi tadi misalnya harga mystery box itu 50.000. Sedangkan yang dia kasih ke orang-orang yang pada zong itu yang nggak dapat barang besar itu seharga 25 ribuan misalnya. Nah, jadi dia ada profit sekitar 25 ribu, itu beneran bisa dibelikan buat handphone gitu, bisa buat laptop nanti kalau terkumpul banyak. Jadi meskipun kita tahu kemungkinan besar itu kita nggak dapat sesuatu yang besar, tapi kita jangan juga sampai memastikan bahwa penjual itu nggak akan beneran ngasih laptop atau handphone seperti itu. Jangan juga, karena bisa jadi dia beneran, walaupun yang dikasih itu hanya berapa 10% dari keuntungannya dia gitu. Jadi kita jangan juga sampai berlebihan mencap itu tadi yang penjual mystery box tadi. Itu aja sama temannya. Ya, artinya itunya. Artinya ketika kita sudah tahu hukum mystery box itu adalah hal yang haram, tidak sesuai dengan syariah, jangan dijalani. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya judi itu, pemain judi nggak ada yang pernah untung. Tapi apakah ada yang pernah untung? Ada. Tetapi itu karena lagi dikasih saja sama bandarnya, kan sama aja. Penjual mystery box ini kan seperti bandar. Siapa yang mau dia berikan saja itu dari keuntungan yang dia raup dari seluruh pembelinya itu, gitu ya. Jadi selain gor juga ada maisir ya Ustaz ya di situ ya, ada judi juga ya. Ya, jadi hati-hati teman-teman karena di mall sekarang udah makin dekat nih judi sama maisir tersebut tuh suka ada di pintu masuk, bahkan kalau di Kemang Village. Masuk-masuk udah langsung ada boxnya. Oke, langsung nih dari hamba Allah dari Jogja. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf. Boleh mohon tolong dijelaskan lebih detail tentang jual beli barang najis ataupun sesuatu yang mengandung najis. Tadi dijelaskan bahwa jual beli demikian haram. Yang saya tanyakan, ketika kotoran hewan tersebut, apakah harus diolah dulu menjadi pupuk atau benda lain? Atau dilarang keseluruhan terkait jual kotoran ini, baik sudah diolah ataupun mentah, sama-sama haram atau proses pengolahan bisa mempengaruhi menjadi halal. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya. Terkait dengan barang najis ini memang ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketika kita membeli pupuk itu kan barang najis kotoran tuh. Apakah itu haram atau tidak? Ada yang mengatakan kalau misalnya kita membeli pupuk itu dalam bentuk pupuknya, artinya ya pupuk mau diolah atau tidak ya tetap barang najis karena kotoran gitu. Kotoran, sehingga tadi saya bilang bahwa jual beli barang najis itu samannya itu harganya itu haram juga. Jadi nggak boleh menjual barang najis. Jadi pendapatan itu pendapat yang haram. Maka bagaimana solusinya agar transaksi jual beli barang najis ini tetap dibolehkan, si penjual pupuk itu mendapat pendapatan yang sah. Maka yang dibeli itu kan pupuknya, tetapi sewa atas pengolahannya, jasa atas pengolahan pupuk itu. Jadi kalau misalnya yang ditransaksikan objeknya, makud alihnya adalah pupuk itu, maka itu termasuk jual beli barang najis. Gitu. Tetapi kalau kita transaksinya akadnya atas jasanya, bahwa katakan untuk jasa pengelolaan pupuk 1 karung ini harganya sekian. Jadi beda akad tuh. Kalau transaksinya atas ainnya, barangnya, maka termasuk salah satu pendapat mengatakan bahwa itu barang najis. Yang mana kalau dijual belikan barang najis itu amannya, pricingnya, harganya, uangnya itu termasuk pendapatan yang haram juga.
Tapi ulama mengasih solusi bahwa yang ditransaksikan berarti jangan barangnya, tetapi sewa jasanya di atas proses pengolahan, proses misalnya pengiriman, kan itu jasa tuh. Nah, itu kita atas jasa itunya. Jadi jual beli pupuk atau kotoran itu jangan atas ainnya, jangan barangnya, tetapi proses jasanya, jasa menjadikan dia sebagai pupuk. Nah, kemudian pendapat lain ada yang mengatakan bahwa yang haram itu, barang najis itu bukan terhadap hewan yang memang kotorannya itu najis. Misalnya babi itu hewan najis, maka kotorannya itu najis. Tapi kalau misalnya barang katakan hewannya itu domba itu hewan halal, sehingga kotorannya itu boleh diperjualbelikan karena dia bukan termasuk hewan yang jahalah ya, kalau nggak salah istilah jahalah ya. Itu. Nah, itu termasuk hewan jahalah gitu. Nah, kalau yang hewan yang seperti itu dibolehkan, itu menurut pendapat yang kedua. Kalau saya mengikuti pendapat yang pertama, lebih amannya bahwa yang kita transaksikan itu bukan ainnya, tetapi jasa. Jadi ketika memang dia sudah diolah, nggak merubah hakikat dari jenis barang tersebut ya, Sat ya? Maksudnya nggak jadi tetap najis sebenarnya barang tersebut ya, Sat ya? Iya. Oke, gimana hamba Allah? Ada yang mau dilanjutkan pertanyaannya mungkin? Belum ini lagi. Kalau yang mengikut pendapat kedua juga boleh. Jadi transaksi terhadap kotoran yang betul-betul hewannya itu najis. Kalau yang terhadap kotoran hewan yang najis, katakan kotorannya kotoran babi, nah itu nggak boleh ya, otomatis nggak boleh. Tapi kalau misalnya kotorannya kotoran kambing, kalau mengikuti pendapat yang kedua dibolehkan, ya nggak masalah, sama-sama punya dalil. Karena yang mengikuti pendapat kedua mengatakan bahwa kotoran dari hewan yang memang halal untuk dikonsumsi itu bukan najis gitu, bukan yang dilarang untuk diperjualbelikan menurut hadis itu gitu. Nah, kalau saya cenderung yang pertama bahwa ya itu termasuk kotoran meskipun dia dari hewan yang halal untuk dikonsumsi tetap najis, maka ketika ditransaksikan ya jangan ain barangnya, jangan tetapi jasa atas pengelolaan, pembuatan, pengiriman, di mana penjual itu kan membutuhkan, kalau dia nggak ngelola, tapi kan dia kirim barang dari pengepul sana, nah itu kan jasa kan, gitu. Atas itunya saja. Baik. Satu akad bisa berbeda konten kalau misalnya ma'qud alaihnya tuh berbeda. Ini kelihatannya output sama. Kemarin saya jelaskan bahwa akad itu kalau dilihat outputnya kadang-kadang sama, tapi berbeda ketika dilihat esensinya, atas apa, caranya bagaimana bisa berbeda. Oke. Ternyata dari hamba Allah ada tambahan sedikit. Boleh langsung open mic juga boleh. Oke, sambil nunggu nih, Sat. Aku mau nanya, Sat. Ini sama yang mau nanya nih. Oh, ini ada deh, udah deh. Udah dilanjut sama hamba Allah. Bagaimana dengan kopi luwak itu, Sat? Produknya kan halal, bukan ada labelnya. Ya. Bahkan ada labelnya. Kalau kopi luwak, gimana tuh, Sat? Ya kalau kopi luwak kan itu kan bercampur dengan kotoran. Tetapi prosesnya itu ada, kalau tidak salah juga tidak serta kotorannya terus digiling kalau nggak salah. Karena misalnya dia termasuk kotorannya juga digiling, ya itu termasuk mutan najis juga yang bercampur dengan najis gitu kan. Jadi kalau tidak salah ada proses filtrasi juga, pembersihan juga, sehingga dia enggak murni kotoran saja gitu. Dia murni memang dari biji kopinya yang diproses, dibersihkan dulu gitu. Dia kan cuma proses. Jadi kalau kopi luwak itu kan sebetulnya proses luwak itu memakan makanan biji yang memang yang pilihan. Cuma biji-biji yang bagus saja tuh yang dimakan sama luwak, sehingga yang muncul dari kotoran luwak itu memang biji-biji yang bagus.
Luwak punya keahlian tersendiri dalam memilih kopi-kopi yang ada di pohon yang paling baik yang dia pilih, yang dia makan. Sehingga yang muncul dari kotorannya adalah kopi-kopi pilihan tuh, yang rasanya berbeda. Jadi beda rasanya bukan karena campuran kotorannya itu, tapi memang kopinya itu kopi pilihan yang dia pilih. Tapi wallahu alam, sepengetahuan Anda memang kopinya itu tetap ada proses penyucian juga sih gitu. Sehingga tidak mutanajis gitu. Kalau misalnya dia tidak dicuci ya dia menjadi sesuatu yang haram yang memang itu mutanajis. Wallahu alam. Ustaz Bilal mungkin ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, cukup udah dari yang Ustaz Zul tadi. Untuk yang kopi luwak juga nggak tahu. Tapi kita sudah ada otoritas yang mewakili gitu. Ya. Adanya logo MUI di situ udah ada memang otoritas yang pakarnya di bidang itu yang menilai itu layak terbit. Insya Allah kita percaya dengan MUI yang mana ada ulamanya juga di situ. Mereka nggak akan sembarangan ngeluarin label halal gitu. Itu aja sama. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, ada lanjutannya dari Bang Azhar. Bahwa beliau mungkin ada experience nih untuk belanja e-commerce di luar negeri. Bahwa kalau misalnya di e-commerce luar negeri itu ada syarat ketentuannya bahwa apabila barang tidak diterima pembeli dalam waktu yang ditentukan, maka uang si pembeli dikembalikan sehingga penjual tersebut tidak menerima uang dan kehilangan barang karena barang telah dikirim. Pembeli dapat uangnya kembali dan barang juga. Ya intinya pada intinya kita balik lagi ke term and condition masing-masing ya, Ustaz ya. Gitu. Sebenarnya sama yang mau ditanya nih, boleh nggak teman-teman aku mau nanya satu? Bentar Salma, Anda pengen komen hal yang ini. Oh boleh. Yang ini. Ya, tadi yang dijelaskan Ustaz Zul udah cukup lengkap sebenarnya. Karena itu bukan tanggung jawabnya si penjual. Karena ada 3 pihak di situ. Ada kita sebagai pembeli misalnya, kemudian ada penjual, dan ada jasa pihak ketiga nih, jasa kurir itu. Justru sebenarnya penjual itu bantuin si pembeli. Karena si pembeli nggak bisa ngambil sendiri barangnya, makanya justru diwakilkan kepada penjual untuk bayarin nih buat kurirnya. Kan kita sendiri yang milih tuh regular atau yang kargo yang lambat itu. Nah, kita udah pilih sendiri, itu kita wakilkan kepada penjual untuk mesenin kurirnya buat ngirimin barang kita gitu. Jadi itu sudah di luar tanggung jawabnya penjual sebenarnya. Lalu dalam kasus yang disebutkan ini, ketika di luar negeri, si penjual berani banget jamin kalau barangnya nggak datang di tanggal sekian, uang akan kita balikin. Nah, ini biasanya atau kemungkinan itu si penjual memang punya afiliasi tersendiri dengan si kurir ini. Bisa jadi miliknya dia sendiri. Misalnya marketplace apa gitu, dia memang punya kurir sendiri gitu. Jadi dia yang jualan, dia juga yang manage kurirnya, dia pede gitu. Kalau barang ini nggak tiba pada tanggal tertentu, maka uang kita balikin dan barangnya ambil aja gitu yang terlambat itu. Nah, ini kembali ke sabda Rasulullah SAW, wal muslimuna ala syurutihim illa syaratan harama halalan wa ahalla haraman. Nah, kaum muslimin itu terikat dengan syarat mereka kecuali yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi sebatas pemahaman Anda yang seperti ini dibolehkan seperti itu. Karena dia sendiri, yang penjual sendiri yang bilang kalau barang itu nggak sampai tepat waktu atau terlambat 1 hari aja misalnya, Anda akan kembalikan uangnya dan barangnya ambil aja gitu. No issue sih menurut Anda di sini. Oke. Oke, jazakumullah khairan Ustaz Bilal atas penjelasannya. Ini mungkin sampai jam 22.30 ada waktu 4 menit Ustaz, karena aku mau nanya sedikit, insya Allah akan masih relate dengan materi ini. Sekarang ini kan kita udah banyak aktivasi offline ya gitu ya, jadi banyak juga mahasiswa udah pada masuk, terus udah ada event-event offline juga gitu kan. Sama mau nanya apakah ketika event organizer itu atau kepanitiaan tersebut membuat suatu perlombaan Ustadz dan pesertanya harus membayarkan sejumlah uang pendaftaran misalnya. Apakah uang tersebut boleh digunakan untuk hadiah dari nanti yang menang nanti gitu kan? Apakah transaksi tersebut ketika memang panitia menggunakan uangnya tersebut, apakah transaksi tersebut jadinya judi Ustadz atau maisir Ustadz? Ya.
Kalau misalnya uang pendaftaran itu dijadikan bagian daripada hadiah, itu termasuk daripada maisir atau kimar. Makanya ketika kita menjadi menorganisir suatu acara di mana kita mensyaratkan bagi peserta untuk membayar biaya administrasi pendaftaran, maka sebaiknya uang pendaftaran itu digunakan untuk keperluan akomodasi saja, tidak menjadi bagian daripada hadiah yang diberikan pada para peserta perlombaan. Karena kalau misalnya diambil daripada uang yang mereka setor, itu kan sama seperti kimar judi tadi. Gitu. Jadi ada untung-untungan di situ. Sementara kalau misalnya hadiah itu memang dikhususkan budgetingnya dari katakan sponsor sendiri, itu bukan termasuk daripada judi. Nah, ini yang banyak orang yang tidak tahu gitu, tidak tahu bahwa ya itu nggak boleh, itu termasuk daripada judi. Terus bagaimana misalnya Ustaz? Kita nih sering 17 Agustus, ini kan sering juga ya. 17 Agustus kadang-kadang kita sebagai warga dipungutin tuh sama ini kan, sama apa? Ketua Panitia. RT RW Mm-mm. sekitar untuk hadiah 17 Agustus. Kemudian nanti anak-anak kita pada lomba gitu. Hadiahnya dari mana ya? Dari situ memang RT RW itu nggak punya duit gitu kan. Apakah itu termasuk riba? Ya tergantung juga tasawurnya bagaimana. Kalau 17 Agustus karena makositnya nih beda, karena cenderung kepada itu bukan maisir karena itu bagian daripada hadiah saja, saling tahabu. Jadi sama-sama memberikan hadiah. Apa yang kita berikan ini bukan dalam rangka untuk maisir tadi, kita untuk rayakan saja 17 Agustus, kemudian kita memberikan hadiah, hadiah dikumpulkan jadi satu, kemudian ada goror di situ memang. Tapi tadi saya sebutkan goror itu kan dalam hal akadnya tabaruat itu bukan sesuatu yang dilarang. Jadi kalau misalnya acara 17 Agustus saya cenderungnya kepada itu yang dibolehkan karena ada makosid yang lain lah. Yang lain tujuannya untuk kesemarakan gitu, untuk perayaan hari kemerdekaan. Jadi akadnya kalau 17 Agustus ya hadiah. Kalau misalnya perlombaan event itu kan emang tujuannya perlombaan yang untuk mendapatkan keuntungan lah ibaratnya. Alan. Ya, baik. Jazakallah saya bilang mungkin ada yang mau nambahin. Cukup. Nah, oke. Tapi yang lebih bagus kalau 17 Agustus ya jangan seperti itu sih konsepnya harusnya. Nah itu mirip seperti maisir. Lebih bagus ya RT itu cari sponsor yang lain lah. Nah uang-uang yang diambil dari sebetulnya kan kalau kita 17 Agustus kan nggak ada uang pendaftaran kan. Itu cuma memang kita menggalang hadiah gitu kan, nggak masalah. Kalau misalnya tadi event itu memang kalau uang pendaftaran itu ditujukan untuk hadiah itu nggak boleh karena kita sebagai peserta. Tapi kalau 17 Agustus kita nggak sebagai peserta, tapi hadiah itu dikumpulkan dari masyarakat. Oke, Gitu. nah, saya pesan nih kalau kata kakak hamba Allah, pakai uang kas RT mungkin ya Ustadz kalau ada sponsor. Iya. Paling bagus itu Lebih solusi. baik menghindari teman-teman semua. Itu harus catatan tuh karena sekarang udah mulai aktivasi offline juga, mahasiswa juga lagi ngadain lomba-lomba. Mungkin di sini ada yang masih mahasiswa, tolong dicatat ya adik-adik ya. Cukup Nanti Mas dibahas Salma. khusus kayaknya Salma. Bab Kita bos musabaqah. Oh khusus. boleh. Ya, waktunya udah lebih nih. Ini Masya Allah 10:30 nih, tadi udah mulai pada live nih, mungkin harus tidur, karena besok masih sahur ya. Jangan. Iya. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Zul, Ustaz Bilal atas ilmunya, atas waktunya, dan teman-teman juga terima kasih banyak udah ikut gitu, baik yang live duluan ataupun yang masih bertahan sampai saat ini. Alhamdulillah barakallahu fiik. Langsung kita close aja dengan doa penutup majelis. Boleh Ustaz Zul?
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok, insya Allah. Oh. Oh, ini ada Bang Redi dari Medan ya. Ya Allah.